Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Andri Birmanugroho, dosen dan peneliti di Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, pengampu mata kuliah Pertanian dan Biosistem 4.0. Hari ini kita akan membahas terkait dengan materi mengenai cloud computing technology. Baik rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan menyampaikan topik tentang cloud computing technology atau komputasi awan, terkait dengan pengenalan dan juga aplikasinya dalam bidang teknik pertanian. Baik, pertanyaan mendasar yang pertama. Mungkin teman-teman akan bertanya, apa itu cloud computing atau komputasi awan itu? Yang mana hari ini akan kita jawab di perkuliahan kali ini. Beberapa outline perkuliahan yang akan kita jawab ya ini yang pertama terkait dengan pendahuluan, apa itu definisinya, sejarahnya, dan juga manfaatnya. Serta kita akan juga belajar tentang komponen-komponen apa saja terkait infrastruktur, ada platform di sana, ada software, dan juga fiturnya sebagai software as a service. Serta yang ketiga, kita akan belajar tentang model penyebaran cloud computing terkait dengan ada public, private, ataupun hybrid. Dan yang terakhir, kita juga akan belajar tentang cloud computing technology in agriculture. Dan ini yang relate ya, kita berikan case tadi tentang implementasi di bidang pertanian. Baik, yang pertama, teman-teman, ini apa itu cloud computing? Menurut definisinya, cloud computing adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data melalui internet menggunakan server yang dikelola oleh layanan cloud. Ini memungkinkan akses data dan aplikasi dari manapun melalui koneksi internet. Sejarah dan perkembangan cloud computing ini dimulai dari konsep komputasi grid pada tahun 1960-an. Ini berkembang menjadi komputasi awan dengan layanan seperti Amazon Web Service atau AWS pada awal tahun 2000-an. Jadi seperti ini skematik dari cloud computing diagram. Seperti kita bayangkan bahwa di awan itu ada fitur untuk layanan dan juga tadi ada penyimpanan, ada untuk penghitungan dan juga aplikasi service lain yang bisa diakses dari aplikasi-aplikasi berbasis cloud yang lain. Lalu apa saja manfaat dari penggunaan cloud technology ini? Yang pertama adalah scalability. Scalabilitas ini maksudnya ini mudah apabila mau menambah atau mengurangi sumber daya sesuai dengan kebutuhan. Bayangkan apabila teman-teman nanti kita dalam pertanian itu mengelola data yang besar, misalkan data hujan, data klimatologi. Nah, itu perlu ada penambahan layanan. Misalkan ada proses untuk menghitung forecast untuk hujan, forecast untuk ketersediaan air, ada forecast untuk misalkan kejadian kekeringan. Nah, itu bisa dengan fleksibel apabila kita ingin menambahkan layanan atau mungkin menambahkan add-on di sana. Yang kedua, manfaatnya adalah cost efisiensi, yang mana efisiensi biaya di sini mengurangi biaya investasi awal untuk infrastruktur, karena tadi bisa disampaikan bahwa ini bisa dilakukan bertahap. Jadi mana yang menjadi priority diselesaikan di awal, kemudian di add-on tambahan itu bisa diselesaikan di akhir. Jadi kalau investasi di awal itu bisa dikurangi, ditekan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir manfaatnya adalah accessibility, di mana data dapat diakses atau diakses oleh aplikasi dari mana saja asalkan ada koneksi internet. Ini menjadi fleksibilitas tersendiri untuk aplikasi cloud computing. Jadi layanannya bisa diakses dari manapun. Apa saja komponen dalam cloud computing itu? Komponen utama cloud computing technology terdiri dari 3 macam, yaitu ada infrastruktur, ada platform, dan juga software as a service. Baik, kita akan jelajahi satu persatu. Yang pertama tadi, infrastructure as a service atau IaaS. Jadi, IaaS itu menyediakan infrastruktur IT dasar seperti server, ada storage, dan juga jaringan yang diakses melalui internet. Jadi, pengguna dapat menyewa sumber daya ini sesuai kebutuhan tanpa harus membeli dan mengelola perangkat keras sendiri. Jadi, kita membayar suatu sewa gitu ya, suatu server, sehingga kita bisa mendapatkan layanannya. Ada beberapa tipe di sana, ada misalkan ini virtualisasi. Jadi, pengguna dapat
membuat dan mengelola mesin virtual atau virtual machine yang berjalan di server fisik penyedia layanan. Jadi seolah-olah kita punya server sendiri, padahal itu sebenarnya hanya virtual. Jadi seperti halnya kalau menyewa satu mesin sendiri, padahal itu sebenarnya mesin virtual. Seperti itu bayangannya. Dua, ada mode skalabilitas. Jadi sumber daya dapat ditingkatkan atau dikurangi sesuai kebutuhan. Jadi karena tadi virtual itu bisa diubah-ubah, misalkan memorinya berapa, RAM-nya berapa, kemudian storage-nya berapa, itu bisa disesuaikan. Dan terakhir, pembayaran berdasarkan penggunaan. Jadi pengguna hanya membayar untuk layanan yang dia gunakan. Ini saya kira menjadi keuntungan apabila dalam pengembangan aplikasi atau layanan itu dia bertumbuh atau berkembang. Dan untuk pertama kali mungkin belum punya gambaran sebenarnya mau menggunakan yang paket seperti apa. Nah, ini sangat fleksibel sekali kalau misalkan nanti menggunakan IaaS ini untuk pengembangannya. Berikutnya, ini yang platform as a service. Jadi PaaS ini menyediakan platform yang memungkinkan pengembang untuk membangun, menguji, dan juga mengelola aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur di baliknya. Ini mencakup sistem operasi, ada middleware, dan juga alat pengembangan. Apa saja karakteristiknya untuk PaaS ini? Yang pertama, ini pengembangan cepat. Jadi, alat dan layanan yang disediakan mempercepat proses pengembangan aplikasi. Juga ada manajemen infrastruktur, penyedia layanan infrastruktur, sehingga pengembang dapat fokus pada pengembangan aplikasi. Terakhir ada kolaborasi. Ini mendukung kolaborasi dengan alat pengembangan yang terintegrasi. Jadi kalau platform as a service itu, jadi semua hal yang terkait dengan layanan itu sudah disediakan di sini. Jadi sudah berbasis platform yang matang, tinggal dirangkai untuk menjadi aplikasi yang siap digunakan. Contohnya apa? Di sini ada Google App Engine, jadi layanan PaaS yang memungkinkan pengembang untuk membangun sebuah layanan berbasis infrastruktur Google App Engine. Jadi sudah ada library-nya, sudah ada paketnya, tinggal dirangkaikan, tinggal mikir algoritmanya saja lah di sana nanti. Jadi Anda bisa memanfaatkan ini, platform as a service. Kemudian yang terakhir ada SaaS tadi, software as a service. SaaS ini menyediakan aplikasi yang dapat diakses melalui internet dan pengguna tidak perlu menginstal atau menggunakan perangkat lunak. Jadi cukup mengaksesnya melalui browser atau web. Jadi ini memiliki keunggulan diantaranya kemudahan akses. Aplikasi dapat diakses dari manapun asalkan ada koneksi internet. Dan juga pembaharuan otomatis. Jadi tidak perlu lagi harus mengupdate kalau ada terjadi pembaharuan. Dan juga biasanya ini menggunakan model berlangganan. Subscription, biasanya membayar atau berlangganan di kurun waktu tertentu. Contohnya ini ada Microsoft Office 365 yang biasa kita gunakan. Microsoft 365, itu ada juga Google Docs, ada juga mungkin yang lain, ada contohnya Google Spreadsheet, atau layanan-lainnya yang kita bisa akses menggunakan browser itu. Baik, untuk model penyebaran kita bisa bagi menjadi 3 di sini. Ada public, ada private, dan juga ada hybrid. Untuk public sendiri, ini maksudnya adalah layanan cloud yang disediakan oleh umum, oleh penyedia layanan. Contohnya ada Amazon Web Service, ada Google Cloud, dan lain sebagainya. Yang mana ini orang bisa menggunakan, bisa berlangganan, ataupun bisa menambahkan akun di situ. Yang kedua, ini biasanya dipakai untuk company atau perusahaan yang sifatnya eksklusif atau organisasi. Misalkan kita menyewa cloud secara pribadi untuk perusahaan, misalkan punya layanan baru sehingga dia harus membuat cloud, maka dia bisa menggunakan private cloud ini. Dan yang terakhir adalah hybrid cloud ini, yang mana ini adalah kombinasi dari public dan private cloud. Kemudian data akan digunakan untuk dibagi keduanya. Misalkan contoh perusahaan menggunakan public cloud untuk data umum dan juga
data cloud untuk data sensitif. Jadi dia memilahkan antara mana yang akan dipublikkan dan mana yang di private. Jadi bisa juga semacam itu. Dipisahkan antara private dan public, maka disebut dengan hybrid. Oke, baik. Selanjutnya untuk aplikasi cloud computing teknologi di bidang pertanian. Ini kaitannya merujuk pada penggunaan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga keberlanjutan dalam bidang pertanian. Baik, yang pertama ini untuk pengelolaan data. Jadi petani dapat mengumpulkan, menyimpan, dan juga menganalisis data dari berbagai sumber seperti sensor tanah, cuaca, dan juga drone. Data ini membantu dalam pengambilan keputusan yang baik terkait dengan penanaman, irigasi, dan juga pemupukan. Ini seperti yang kita ceritakan kemarin di pemanfaatan IoT. Di bagian hulu, di sini ada sensor, kemudian ada monitoring system, kemudian nanti pengambilan keputusan yang dilakukan di cloud. Contoh yang lain, ini ada yang sebelah kanan ini, ada data farm input dari lahan, kemudian ini introduction service on internal environment, jadi ada data penyimpanan dari masing-masing area ini, ada model untuk pengolahannya, data analisis, menggunakan deep learning, sehingga nanti akan muncul rekomendasi untuk masing-masing farm ini ya. Ada 3 farm, rekomendasinya juga masing-masing 3 farm. Jadi modelnya ada model general dan juga ada model spesifik. Contoh yang lain adalah pemantauan tanaman dan hewan. Jadi dengan menggunakan sensor dan perangkat IoT, petani dapat memantau kondisi tanaman dan dianalisis di cloud untuk memberikan rekomendasi tindakan yang tepat. Jadi ini seperti di gambar ini dapat dilihat ada hewan yang dia punya ear tag. Yang nanti ear tag itu memberikan informasi, lokasi, dan juga kondisi kesehatan si hewan ini dikirimkan melalui jaringan internet ke cloud, kemudian nanti dilakukan pengamatan oleh si pemilik ini. Contoh yang lain adalah optimasi irigasi. Sistem irigasi pintar yang terhubung ke cloud dapat mengatur penyimpanan berdasarkan data cuaca dan kelembapan tanah. Sehingga ini akan bisa menghemat air dan juga untuk meningkatkan hasil panen. Contoh yang lain ada untuk prediksi cuaca dan juga analisis risiko. Dengan akses ke data cuaca yang diperbaharui secara real time dan juga prediksi yang canggih, petani dapat merencanakan aktivitas mereka secara lebih baik. Dan ini mengurangi risiko kerugian akibat kondisi cuaca ekstrim. Seperti halnya kalau kita sekarang bisa memanfaatkan prediksi yang berasal dari data satelit yang dikombinasikan juga dengan data ground truth, jadi pengamatan dari area di atas permukaan tanah. Itu kita bisa kombinasikan di cloud itu untuk membantu sebuah model prediksi yang lebih akurat lagi. Ada juga ini untuk manajemen rantai pasok. Jadi cloud computing itu memfasilitasi untuk pelacakan produk dari ladang hingga ke konsumen akhir, yang mana ini membantu dalam memastikan kualitas produk dan juga untuk mengurangi pemborosan. Jadi untuk masing-masing proses tahapan itu nanti setiap produk itu akhirnya ketahuan dia siapa yang memproduksi, sudah melewati berapa tahapan proses, itu akhirnya semua akan tahu. Dan ini diketahui dan juga difasilitasi di cloud computing. Ada teknologi yang mendukung ini adalah teknologi blockchain ya. Barangkali nanti berminat bisa melajari lebih lanjut. Dan terakhir, ini ada kolaborasi dan pelatihan. Platform berbasis cloud ini memungkinkan petani untuk berbagi pengetahuan, berkolaborasi dengan ahli agronomi, dan juga mengikuti pelatihan online untuk meningkatkan keterampilan mereka. Ini seperti halnya kalau kita mengambil pelatihan online seperti di UGM online, ataupun Coursera, ataupun Ruang Guru, atau yang lain. Jadi memungkinkan untuk mempelajari hal yang baru melalui platform di cloud computing. Dan ini terakhir, apa ide gagasan kamu untuk penerapan cloud computing dalam bidang pertanian? Silahkan tulis di kolom komentar. Baik, saya kira ini yang bisa kita sampaikan terkait dengan cloud computing dan juga implementasinya dalam bidang pertanian. Saya akhiri perkuliahan pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.